Di sini kita akan membahas yang namanya kerendahan hati, teman. Termasuknya kita semua ini, istilahnya namanya Gen Z. Gen Z. Kita seakan-akan banyak yang mengajarkan dalam Gen Z ini bahwa kita harus menjadi yang terbaik, kita harus menjadi orang yang nomor satu, tanpa kita mementingkan orang lain ya teman-teman. Sebenarnya jadi yang terbaik itu nggak salah. Cuman kadang ada saatnya dimana mengalah itu atau merendahkan diri itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, rendah hati dalam bahasa aslinya di Alkitab itu disebut dengan anafah. Coba katakan anafah. Itu artinya kerendahan hati dalam bahasa Ibrani yang asli teks Alkitab. Yang berarti memiliki makna sikap hati yang mencerminkan penyerahan kepada Tuhan. Pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Jadi segala hal yang baik yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan, bukan punya kita semata-mata, teman-teman. Lalu kesadaran bahwa kita memiliki keterbatasan diri sebagai manusia yang fana. Itu merupakan arti kerendahan hati menurut Alkitab. Nah, kita akan belajar di sini. Judulnya adalah kekuatan dalam kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah sikap yang penting. Seringkali sulit dipraktikkan. Karena mungkin kita merasa ingin jadi orang yang terbaik. Kita merasa ingin menjadi orang-orang yang istilahnya nomor satu lah. Tapi kita akan belajar sama-sama kan? Kita hidup di dunia ini yang sering mengajarkan bahwa kita harus menjadi seorang terbaik, menjadi perhatian yang paling banyak, atau menunjukkan kelebihan kita di depan orang lain. Mari kita buka yuk sama-sama dalam Filipi 2 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Yuk baca sama-sama dengan suara yang kuat ya. 3, 2, 1. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya perhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yuk balik ke ayat yang ketiga dulu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Di sini diajarkan bahwa kita harus jangan mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Tapi kita harus menganggap orang lain itu juga memiliki kepentingan, dan kita juga mengusahakan bahwa kita bisa membantu mereka terlebih dahulu daripada kita sendiri. Karena itu apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, teman-teman. Itu merupakan bentuk bahwa kita mengasihi sesama, bentuk bahwa kita sudah ditebus, jadi kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Dengan cara kita merendahkan hati kita, dan kita juga bisa membantu kepentingan orang lain terlebih dahulu daripada kepentingan kita. Lalu yang kedua, apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri atau berpikir bahwa kita tidak berharga. Karena seringkali orang bingung ya. Kita seringkali disuruh kerendahan hati, tetapi terkadang merasa kita tidak berharga atau rendah diri. Ada bedanya teman-teman, rendah diri dan rendah hati. Rendah diri itu kita merasa tidak layak, kita merasa nggak bisa. Tapi saya percaya kita semua di sini pasti bisa karena kita memiliki Tuhan, amin. Nah, yang mau saya tekankan di situ kerendahan hati, bahwa kita menyadari bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Tuhan kan mati nggak cuma untuk orang Kristen doang kan, untuk semua orang kan, amin. Maka dari itu kita sebenarnya nggak lebih baik daripada orang-orang lain, teman-teman. Karena Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Maka itu apa yang bisa kita banggakan kepada orang lain? Kalau kita sama-sama ditebus kok, kita sama-sama dilayakkan. Artinya kita nggak merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Ini adalah sikap hati yang mengutamakan Tuhan dan orang lain di atas kepentingan pribadi kita. Lalu yang kedua, kalau kalian cari contoh di Alkitab siapa tokoh yang paling rendah hati? Ini tokoh yang sempurna ya. Ya siapa lagi kalau bukan Yesus ya teman-teman. Kan jangan bingung kalau kenapa saya setiap kali khotbah mesti bawa contohnya tentang Yesus ya, karena saya nggak bisa mikir siapa lagi contoh yang paling sempurna ya, cuma Yesus itu sendiri teman-teman. Dan kita sebagai orang Kristen kan juga mengikut cara hidupnya Kristus, kita menghidupi semakin serupa dengan Kristus. Maka dari itu kalau kalian ingin mencari figur atau idola yang paling sempurna ya Yesus itu sendiri teman-teman. Amin. Jangan malu ya ketika kan ditanya siapa yang idolakan, ya idolakan adalah Yesus. Oke, amin. Yesus ketika datang ke dunia, dia kan Tuhan nih, datang ke dunia,
Meninggalkan apa? Tidak memperkirakan, tidak menganggap ketuhanannya, kesetaraannya. Nah, dia turun ke dunia ini kan jadi manusia, teman-teman. Bayangin, Tuhan jadi ciptaannya sendiri. Dia maksudnya masuk ke dunia ini sebagai manusia, sebagai ciptaannya sendiri. Dia nggak menganggap ketuhanannya itu. Dia menganggap bahwa dirinya itu setara dengan manusia yang lain. Coba bayangin aja kalau kalian menciptakan sesuatu lah, suatu barang. Nah, kalian tuh dianggap setara dengan barang itu. Nah, kalian penciptanya kok. Tapi itu contoh kerendahan hati Yesus yang paling luar biasa itu. Ia tidak datang sebagai raja yang kuat dengan kekayaan dan kekuasaan. Sebaliknya ia datang dengan kerendahan hati sebagai seorang hamba. Bahkan rela sampai mati di kayu salib demi melaksanakan apa yang Bapa kehendaki, yaitu menebus setiap kita. Bahkan ia mencuci kaki para muridnya. Yuk kita buka dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-17. Ini agak panjang ya teman-teman. Karena saya percaya bukan penjelasan yang mengubahkan kalian semua, tapi firman yang mengubahkan kalian semua. Jadi sering-seringlah baca firman ya teman-teman. Yohanes 13 ayat yang 1 sampai yang ke-17. Ya agak panjang, gak apa-apa. Ya 3, 2, 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Ada 17. "Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Amin. Amin. Ya, itu menunjukkan kerendahan hati yang sangat luar biasa, teman-teman. Dia rela loh mencuci kaki para murid-muridnya, menjadi teladan bahwa kita tuh harus menjadi hamba, jadi hamba ya. Maksudnya bukan hamba beneran, bukan jadi budak, tapi kita memposisikan diri kita tuh lebih baik daripada orang lain. Bahkan kita mau untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri, teman-teman. Dalam Filipi 2 ayat 5-8, Paulus mengingatkan kita bahwa meskipun Yesus adalah Tuhan, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati Yesus adalah teladan yang terbesar bagi kita. Lalu yang terakhir, mengapa kerendahan hati itu penting, teman-teman? Kerendahan hati membawa berkat. Dalam Matius 5:5, yuk kita baca Matius 5 ayatnya yang ke-5. Matius 5 ayat 5. Oke, yuk baca. 3, 2, 1. "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Ya, sebenarnya dalam terjemahan lainnya ini dikatakan berbahagialah orang yang rendah hati, karena mereka akan memiliki bumi, teman-teman. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan berkat dalam kehidupan kalian ingin dibuat Tuhan lebih tinggi, yang pertama harus kalian lakukan adalah menyingkirkan kesombongan, teman-teman, dan mendapatkan hati yang rendah hati itu.
Karena dalam Alkitab juga dikatakan bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran dan Tuhan membenci hal itu, teman-teman. Karena ketika kalian sombong, kan merasa sudah bisa, kan merasa tidak perlu, seolah-olah tidak perlu Tuhan, meskipun kalian tidak benar-benar bermaksudkan seperti itu, teman-teman. Tapi ketika kalian sombong, kan mulai mengandalkan kekuatan kalian sendiri, kan mulai mengandalkan kepintaran kalian sendiri, kan mulai menyepelekan hal-hal disukai di sekolah, baik di gereja, baik di lingkungan kalian. Itu merupakan kesombongan, teman-teman. Hati-hati. Karena terkadang orang itu misalkan terlalu percaya diri. Itu mereka bilangnya percaya diri, tapi aslinya itu kesombongan, teman-teman. Emang percaya diri nggak apa-apa, tapi kalau sampai kalian istilahnya menyepelekan, itu namanya kesombongan. Karena overconfidence dan kesombongan itu beda tipis, teman-teman. Lalu kerendahan hati yang menciptakan hubungan yang baik. Ketika rendah hati, kita lebih mudah membangun hubungan yang sehat terhadap sesama kita. Kan dari kita harus saling menghormati dengan orang lain, kita tidak merasa perlu bersaing atau iri hati. Kerendahan hati membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, yuk kita baca sama lagi. Yakobus 4 ayat ke-6. Benar ya? Oh iya, benar ya. 3, 2, 1. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah ini yang saya maksud tadi. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati, teman-teman. Karena kerendahan hati kalian itu pasti gak akan merugikan kalian kok. Mungkin kan akan dipandang sebelah mata sama manusia, tapi kan Tuhan yang melihat segalanya, teman-teman. Tuhan yang tahu hati kalian. Karena ketika kalian rendah hati, itu pasti gak akan rugi di kalian. Tuhan yang akan membawakan lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena dengan kerendahan hati juga, kalian tuh merasakan butuh Tuhan, kan merasa butuh pertolongan Tuhan. Hal itu didapatkan dengan kalian memiliki hati yang rendah hati, teman-teman. Ini ayat yang sebenarnya sudah menjadi rema saya beberapa tahun terakhir ini. Yakobus 4 ayat 10 ya. Yakobus 4 ayat 10, kita maju 4 ayat ini. Yuk kita baca 3, 2, 1. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Baca sekali lagi dengan suara yang kuat, teman-teman. 3, 2, 1. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ini ayat yang selalu harus kalian pegang, teman-teman. Ini prinsipnya. Kalau kalian ingin dibawa Tuhan lebih tinggi, ya kan harus rendah hati, teman-teman. Gak ada ceritanya orang sombong tuh dibawa terus naik sama Tuhan. Karena hati-hati kesombongan itu akan membawakan kehancuran. Buat apa kan sombong? Kalau nggak datang ke dunia ini nggak ada apa-apa, terus mati juga nggak bawa apa-apa. Dan sama-sama itu mati juga nggak bawa harta kita. Jadi apa kan sombongin, teman-teman? Sama-sama manusia juga sama orang lain. Jadi makanya itu, ini kunci ya, teman-teman. Kalau kalian ingin dibawa Tuhan lebih tinggi, kita harus rendah hati, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Dan bagaimana cara kita menerapkan kerendahan hati dalam kehidupan kita? Yang pertama, cara menerapkannya ya, kerendahan hati ini, kita mau dibentuk. Amin. Baik itu di sekolah, di keluarga kita, di gereja. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, ya kita memposisikan diri kita sebagai murid, kita memposisikan diri kita sebagai pendengar. Kita melaksanakan apa yang firman Tuhan ajarkan, kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mau dibentuk, teman-teman. Lalu mau diproses. Karena setiap kehidupan kita pasti memiliki proses, teman-teman. Gak serta-merta kita dari titik ini tiba-tiba dibawa Tuhan ke titik yang itu tanpa proses, ya, teman-teman. Yang kedua, belajar mendengarkan. Terkadang ada saatnya kita ketika lagi butuh ngomong tentang sesuatu, kita belajar untuk mendengarkan, teman-teman. Itu merupakan salah satu bentuk dari kerendahan hati. Meskipun kalian merasa kalian itu perlu ngomong sesuatu tentang hal ini, tetapi terkadang diam itu adalah emas. Silent is gold, teman-teman. Ada saatnya dimana kan harus belajar mendengarkan aja dan ya mengiyakan aja. Lalu yang kedua, berani untuk mengakui kesalahan, teman-teman. Itu merupakan bentuk kerendahan hati yang menurut saya paling susah, teman-teman. Karena ketika kalian salah terhadap orang lain, kalian tuh merasa sungkan gak sih untuk ngomong sama orang lain itu? Bener kan? Mengakui kesalahan itu berat, teman-teman. Jadi belajar untuk rendah hati, untuk berani mengakui kesalahan dan minta maaf, itu menurut saya kan udah luar biasa, teman-teman. Lalu yang terakhir, melayani orang lain. Salah satu cara terbaik untuk menunjukkan kerendahan hati adalah dengan melayani orang lain, seperti Yesus melayani para muridnya. Melayani itu nggak harus di gereja,
nggak harus jadi pemain musik, nggak harus jadi WM, nggak harus jadi singer. Tapi kan bisa kok melayani teman-teman kalian di sekolah, mulai jadi teman yang baik, kan mulai menjadi pendengar yang baik, kan mulai misalkan teman kalian cerita ya kalian menjadi konselor sebaya istilahnya. Kalian apa ya istilahnya menginjili teman kalian ini sesuai dengan firman Tuhan, itu termasuk melayani kok. Bahkan melayani yang seperti itu menurut saya lebih keren daripada melayani di gereja. Karena di gereja kan orang-orangnya udah percaya Kristus kan, maksudnya udah dibentuk, udah ngerti firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang di luar gereja, seperti teman-teman kalian di sekolah, itu kan belum tentu kan tahu kehidupan seperti apa. Belum tentu kalian tahu bahwa kehidupannya itu ke gereja atau enggak. Maka dari itu ketika kalian berusaha untuk menjadi konselor sebaya, kalian bisa menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Kan itu sedang melayani orang itu teman-teman. Tanpa sadar kalian menaruh bibit iman dalam kehidupan mereka. Itu nggak akan rugi teman-teman. Karena ketika hidup mereka diubahkan, hidup mereka dipulihkan, karena kalian menjadi konselor sebaya untuk teman kalian itu teman-teman. Itu menurut saya melayani yang sangat luar biasa teman-teman. Karena dengan adanya kita membawa orang lain semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu mulai sekarang ya kita dengan sikap hati yang rendah ini, kita mau melayani orang-orang di sekitar kita. Jangan cuek-cuek lah istilahnya. Karena kan gak akan tahu kan teman-teman. Ya kayak temanku tadi itu 3 tahun bareng lah tiba-tiba dikeluarin. Ya kesel juga sih sebenarnya karena bentar lagi lulus teman-teman. Minggu depan lo PAT. Minggu depan PAT, UKK sama atau terakhir WSP. Lulus, keluar lagi ya. Kerendahan hati bukan berarti kita tidak penting, tetapi justru menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan dan bukan kekuatan kita sendiri. Dengan kerendahan hati, kita bisa mencerminkan karakter Yesus dan membawa berkat dalam kehidupan kita, baik kita maupun orang lain dengan sikap kita rendah hati, teman-teman. Jadi tadi apa? Bagaimana cara menerapkan kerendahan dalam kehidupan? Kita belajar mendengarkan, kita mau mengakui kesalahan, dan kita mau melayani orang lain seperti yang sudah Yesus ajarkan kepada teman-teman kita semua. Dan kerendahan hati itu sangat penting kalau kita ingin maksudnya bertumbuh secara rohani teman-teman. Karena dengan kerendahan hati itu kita akhirnya bisa terbuka matanya bahwa kita akan menemukan hal-hal supernatural luar biasa dalam firman ini teman-teman. Coba kalau kalian mendengarkan firman ya, atau lagi baca Alkitab kan, tapi dengan sikap hati yang maksudnya biasa-biasa aja kan, merasa nggak perlu ditolong Tuhan atau gimana, ya itu kan nggak akan bisa Tuhan bekerja teman-teman. Maka dari itu ketika kalian menghadap ke Tuhan, pakailah sikap rendah hati teman-teman. Karena dengan rendah hati itu kita bisa diperbarui setiap hari, kita bisa mendapatkan hal yang baik setiap hari dari Tuhan. Kuncinya adalah itu teman-teman, kerendahan hati. Kalau kalian ingin berubah dan dibuat Tuhan lebih tinggi dalam kehidupan kalian, rendah hati teman-teman. Ingat prinsipnya dalam Yakobus 4 ayat 10 tadi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu teman-teman. Ini yang saya harap jadi prinsip dalam kehidupan kalian semua teman-teman. Istilah mungkin bisa jadi ayat emas lah. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Dan mari kita sama-sama berdoa ya teman-teman. Yuk. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengar apa yang disampaikan melalui firman-Mu ini, ya Tuhan. Kiranya firman ini dapat bertumbuh dalam kehidupan kami dan kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang rendah hati seperti teladan-Mu ya Tuhan Yesus yang sempurna. Berikan kami hati yang melayani orang lain. Berikan kami kekuatan untuk mengakui kesalahan kami, berikan kami kekuatan untuk meminta maaf, dan berikan kami kekuatan untuk mau dibentuk, untuk belajar mendengarkan apa perkataan-Mu, apa kehendak dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa jadi berkat bagi orang lain teman-teman. Seperti nama youth kami, Salt and Light Generation, kami menghidupi cara hidup itu, dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, baik di gereja, di lingkungan kita, atau di keluarga kita. Kamu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarkan kami bisa bertumbuh setiap hari dan kami bisa melaksanakan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.